Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Biasa untuk awal video saya akan memberikan peringatan untuk pemula, hati-hati, jangan asal-asalan sembarang koin, apalagi meme koin ya. Saya senang sekali kemarin banyak yang komen katanya yang ikut channel Mas Bro baru berapa bulan sudah cuan ya. Di situ kalau Anda main koin yang bagus-bagus nggak, Anda nggak takut turun scam kayak meme coin, kan banyak yang scam, maksudnya koin-koin top CMC. Ini yang akan saya bahas hari ini, Cardano ya. Cardano ini udah saya gembar-gemborkan waktu harga masih 3 ribuan, sekarang udah 6 ribu. Jadi memang ngeong-ngeong kayak keong, tapi saya tahu persis Cardano itu, saya tahu sekali. Charles itu saya tahu sekali orangnya. Kita bisa ngelihat sosoknya seorang Charles itu kalau kita melihat di membaca di artikel itu, dia orangnya orang jujur bro, jujur bersih ya. Emang orangnya kalau orang yang nggak cocok mungkin dikatakan terlalu apa namanya, kepentingannya itu betul-betul gimana menjelaskannya, dia nggak bisa masukkan terima orang sembarangan, mungkin dikatakan orang egois kalau yang nggak ngerti. Padahal dia itu karena sangat berhati-hati sekali. Orangnya berhati-hati sekali dan dia selalu apa namanya memikirkan daripada holdernya, investornya yang sudah menaruh harapan, menaruh uang, yang sudah mempertaruhkan uangnya untuk investasi di koin Cardano. Mantap nggak? Ini sebetulnya kalau kita lihat Fibonacci ini belum seberapa ya, di bawah ini kenaikan belum seberapa, akan tetapi dari kemarin saya mereview waktu harga 3 ribuan ini udah naik ratusan persen. Memang naik turun itu wajar. Yang namanya market ya, Mas Bro di sini kan menuntun, mendidik orang-orang pemula terutama supaya nggak salah keblosok ke koin sembarangan, searahkan koin-koin top CFC yang mana koin itu akan bertahan lama, nggak anonim, siapa yang punya ya, terus juga fundamentalnya bagus, juga orang kaya. Yang namanya Charles itu nggak main-main loh, itu udah orang sukses kaya. Dan memang waktu penurunan daripada Cardano itu sampai dibilang sama SEC itu sekuritas, tapi yang namanya hukum ataupun SEC itu kan di AS itu bisa dibeli, yang namanya negara kapitalis. Jadi nggak perlu Anda resahkan lagi, malah ini nanti ada berita yang bagus ya, betul-betul proyeknya progres terus untuk Cardano ini. Juga akan saya sampaikan, ini nanti mungkin akan terjadi pertarungan yang sengit di dalam dunia kripto, betul-betul perang Bratayuda ya. Kalau orang pewayangan itu perang Bratayuda, mati-matian, habis-habisan. Kalau Charles orangnya kasar, mau main ibaratnya main kasar ya, itu dengan menghancurkan ETH pun sebetulnya bisa. Tapi Charles orangnya nggak begitu. Yang mana dia kan mantan pendiri daripada ETH, bukan orang sembarangan. Ini kalau saya lihat pergerakan pertarungan geopolitik global, yang saya akan fokus ke masalah ekonomi kripto ya, bukan untuk yang lain-lain, masalah perang atau urusan sana. Tapi yang saya akan bahas politik dalam ekonomi ini. Secara ini analisa saya sendiri tanpa saya harus membaca berita-berita AI AIU dari sana-sana ya. Saya membaca dengan feeling saya sendiri, yang mana dengan hati kan sebetulnya bisa. Jadi ke depan ini dengan ada event baru ya, sejarah baru yang besar-besar dan tidak akan terjadi terulang 10 ataupun 20 tahun lagi. Jarang-jarang terjadi momen seperti ini, yang akan ada ETF support di bulan 1 tahun 2024 di tanggal 10 itu. Ini nanti pelaku-pelaku pasar, well orang-orang kelas bermodal itu akan terjun ke kripto. Jadi nanti
bantai-bantaian, yang mau mati-mati sekalian, ibaratnya seperti itu, yang mau hancur-hancur sekalian. Makanya ini kelihatan, kalau saya yang menganalisa dari hati saya, itu udah mulai kelihatan dengan berbagai statement daripada Charles akan dibuat Cardano desentral, dan kelihatannya merapat sama Polkadot, yang mana Polkadot dengan Cardano itu kan dikatakan Polkadot nggak pernah ada berita miring ya, nggak pernah untuk Polkadot. Cardano juga nggak ada berita miring, belum pernah kejebol. Yang berita miring kan karena yang memiringkan SEC itu dibilang sekuritas, hanya itu saja. Tapi semua pemenangnya orang-orang hebat ya. Salah satu contoh kemarin GC ya, GZ Binance dengan 4,3 miliar US dollar, permasalahan terselesaikan ya. Cardano bisa saja nanti ya ke depan kan seperti itu. Jadi saya ulang kembali supaya nggak lupa ya. Nanti dalam pertarungan ekonomi ini tidak memikirkan lagi mau yang lain hancur atau yang lain mati, nggak berpikir. Yang penting bagaimana bisa merebut investor sekelas JP Morgan, Fidelity, BlackRock, semua terjun ke kripto dengan ETF Bitcoin Support itu. Belum nanti kalau akan terpancing dari Apple, perusahaan-perusahaan yang lain masuk kripto, semua yang terjadi apa? Akan rebutan investor. Sejarah ini jarang terjadi, nggak mungkin akan terjadi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, belum tentu ada lagi momen-momen event besar seperti ini. Makanya jurus mautnya Cardano akan jadikan Cardano itu desentral, akan lepas daripada Cardano Charles-nya ya. Udah pokoknya semua diserahkan sama komunitas, itu yang hebat. Karena apa? Sekelas investor nggak akan mau dia untuk investasi dengan modal besar untuk masuk koin-koin yang sentral. Makanya larinya ke BTC walaupun nggak punya project, nggak punya apa, karena desentral itu di BTC. Untuk di ETH itu masih sentral, masih bisa dikontrol ya. Makanya kenapa kok paus banyak di ETH? Karena ETH nomor 2, nggak ada lagi selain ETH. ETH kan nomor 2, makanya larinya ya ke ETH itu. Nah kalau nanti ada Cardano kok bisa bikin desentral, yang pasti lompatan kedua setelah BTC akan lari ke Cardano itu ya. Paham nggak maksudnya? Nah ini dengar-dengar lagi bahwa bisik-bisik ini bergabung juga ini antara Cardano sama Polkadot. Polkadot kan Paracen tuh luar biasa. Nah itu nanti kelihatannya setelah Cardano desentral ini akan menyusul Polkadot. Jadi akan bersaing mati-matian, mana yang mau hancur-hancur. Yang namanya sudah ibaratnya udah musuh di depan, udah di depan mata, sudah nggak bisa inte-intean lagi. Ya pokoknya tempur mana pemenangnya ke depan di situ ya. Jadi kalau orang-orang yang bodoh main kripto apalagi meme coin ya, itu bahaya sekali. Kita untuk progres ke depan kita masih mending untuk masuk ke Cardano, karena ini saya bahas Cardano walaupun ada koin-koin yang lain. Langsung menuju ke berita daripada Cardano ini, yang betul-betul akan terjadi terobosan baru dunia AI. Cardano luncurkan chatbot Girolamo. Ini kan betul-betul bubble. Makanya dari kemarin saya belum ngasih rekom masalah koin yang berbasis AI, karena banyak sekali yang akan bikin AI. Yang bagus yang mana kan bingung, karena terlalu banyak. Sebetulnya ya bingung enggaknya itu tergantung siapa depnya. Lah kalau Debris bikin AI ya saya nggak mau. DPP bikin AI saya nggak mau. Baru kali ini saya ngomong Cardano dan mengenai chatbot Girolamo ini ya. Jadi AI-nya Cardano. Makanya saya berani hari ini cerita, karena memang ini yang punya Cardano dibanding dengan AI-AI yang hanya punya meme coin ya. Jadi Cardano salah satu pelapon blockchain terkemuka baru-baru ini membuat langkah besar dalam integrasi kecerdasan buatan ataupun AI dengan peluncuran beta Girolamo. Wow, sebuah chatbot generatif yang diaktifkan internet ini menandai momen penting dalam perjalanan AI. Cardano menunjukkan sinergi antara teknologi blockchain dan AI. Ini mantap, blockchainnya udah kuat,
ada AI lagi ya. Kalau AI itu bukan uang kecil bro, uang gede lah. Kalau meme coin bikin AI kita jangan percaya. Kalau Cardano bikin AI saya percaya, modalnya besar. Sekarang yang masuk invest di Cardano udah berapa itu, market capnya gede sekali, belum yang di staking ya. Makanya saya pilihkan untuk masuk koin-koin Cardano. Jadi Cardano salah satu platform blockchain terkemuka baru-baru ini membuat langkah besar dalam integrasi kecerdasan buatan ataupun AI dengan peluncuran beta Girolamo, sebuah chatbot generatif yang diaktifkan internet. Ini menandai momen penting dalam perjalanan AI Cardano, menunjukkan sinergi antara teknologi blockchain dan AI. Mantep ya, blockchain sendiri pula ya. Girolamo chatbot generatif pertama Cardano, yang mana Girolamo yang dinamai menurut matematika Italia terkenal Girolamo Cardano adalah chatbot yang dirancang untuk menangani berbagai pertanyaan, mulai dari spesifik industri hingga pertanyaan sehari-hari. Cardano siap meledak. Ini faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga, termasuk karena ada chat AI ini ya. Chatbot ini juga memiliki kemampuan untuk dan menginterpretasikan gambar, menambah dimensi visual pada fungsinya. Ini merupakan langkah inovatif bagi Cardano dalam AI. Waduh. Chat ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan menginterpretasikan gambar, menambahkan dimensi visual pada fungsinya. Ini merupakan langkah inovatif bagi Cardano dalam AI. Chatbot ini didukung oleh jaringan saraf generatif yang dapat menghasilkan keluaran baru dan beragam berdasarkan data input. Girolamo juga dapat belajar dari umpan balik dan interaksi pengguna, meningkatkan kinerja dan akurasinya dari waktu ke waktu. Ini adalah diakses melalui interface web, di mana pengguna dapat mengetik atau berbicara pertanyaan mereka dan menerima respon teks ataupun gambar. Wah, saya rasa sudah cukup ya kalau saya baca banyak sekali mengenai Cardano ini. Yang penting mantaplah, Cardano akhirnya meluncurkan daripada AI-nya. Makanya Anda masuk saja ke Cardano ini, yang kemungkinan muncul layer-layer 2-nya daripada Cardano. Maka ini nanti akan kayak ETH baru ke depannya. Lambat laun akan kayak ETH, mencetak jutawan baru. Ya memang long invest ya, bukan setahun 2 tahun, mungkin 5 tahun ke depan Cardano akan jadi jutaan, itu nggak mustahil. Saya rasa cukup untuk membahas Cardano ini ya. Mudah-mudahan untuk jadikan Anda semangat dalam investasi di Cardano tentunya, ataupun pertimbangan Anda yang Anda belum masuk ya. Jadi Anda riset mandiri lagi, semua Anda yang tentukan. Mas Bro hanya mereview ya. Tentunya banyak salah, banyak dosa, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, gak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang belum subscribe, tolong sudilah untuk mengsubscribe. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.